Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat kan untuk pembekalan pada siang hari ini? Oke, materi kali ini adalah tentang kewirausahaan, di mana materi kali ini akan disampaikan oleh seorang mahasiswi yang telah lama berkecimpung di dunia kewirausahaan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Maulida Arfauzi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan CV dari Mbak Nida ini. Nama pemateri kita adalah Nida Ulhusna, lahir di Magelang tahun 1999 pada 17 Januari, lalu tinggal di Simpir Jurang, Kaliangkrik, Magelang. Mbak Nida ini memiliki hobi menyanyi, membaca, serta traveling. Pendidikan yang beliau tempuh sempat menempuh di SD Negeri Ngandrokilo pada tahun 2005 sampai 2011, lalu di SMP Negeri 1 Bandungan pada tahun 2011 sampai 2014, SMK Negeri 1 Magelang pada tahun 2014 sampai 2017 di jurusan Teknik Komputer serta Jaringan, lalu sekarang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Tidar Magelang dari 2017 sampai sekarang. Pengalaman organisasi yang Mbak Nida lalui adalah di PMR Wira SMK Negeri 1 Magelang pada 2016 serta sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan BMKM Tidar pada tahun 2020. Beliau memiliki pengalaman kerja yang sangat menakjubkan, yaitu sebagai owner atau pemilik dari Good Store, yang ceritanya nanti akan diceritakan bagaimana pengalaman beliau bisa mendirikan Good Store. Lalu sekarang saya akan membacakan penghargaannya. Begitu banyak penghargaan yang Mbak Nida dapatkan. Salah satunya adalah sebagai juara 2 Mbak Duta Wisata Kabupaten Magelang pada tahun 2019, dan masih banyak lagi. Selain pandai berwirausaha, Mbak Nida juga memiliki banyak keahlian ya nampaknya. Untuk mendapatkan sedikit banyak motivasi dari beliau, maka saya persilahkan Mbak Nida untuk menyampaikan materi yang akan beliau sampaikan. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Nida Ulhusna. Saya adalah mahasiswi aktif Universitas Tidar semester 6 dari program Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada panitia pembekalan FKIP tahun 2020 yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengisi materi kewirausahaan. Tapi di sini saya pengen lebih nyebutnya bukan materi sih, lebih ke sharing-sharing semua hal yang saya punya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun orang banyak pada umumnya. Nah, di sini saya memberi judul yaitu mahasiswa berwirausaha. Nah, selain menjadi mahasiswa di Universitas Tidar, saya juga mempunyai kesibukan lain, yaitu saya mempunyai sebuah usaha kecil-kecilan yang saya beri nama Good Store. Bisa dilihat. Ini ada akun Instagramnya, kalian juga bisa follow ya. Nah, usaha ini adalah usaha online dan offline yang saya tekuni sudah sekitar 3,5 tahun atau hampir 4 tahun. Saya memulainya itu pada Oktober 2016 dengan sistem online. Nah, saat itu saya masih bersekolah atau saya masih menjadi siswa SMK kelas 12 sampai akhirnya pada April 2018 ketika saya sudah menempuh sekitar semester 2 di Universitas Tidar, saya mempunyai keinginan untuk berprogres, keinginan untuk mempunyai hal baru, yaitu saya memberanikan diri, modal nekat sih ya. Akhirnya pengen punya stok offline gitu. Terus kemudian saya menyewa sebuah tempat kecil gitu dari April 2018 kemudian sampai sekarang. Jadi saya sekarang lebih fokus ke offline dengan media online sebagai media promosi. Nah, alamat store saya sekarang ada di Ruko Sentra nomor A9 Jalan Ahmad Yani, Potro Bangsan, Magelang Utara. Nah, teman-teman, ini selama 2 tahun saya punya offline store. Saya udah pindah toko 3 kali. Yang pertama itu kebetulan nggak punya foto depannya. Terus yang tengah itu toko kedua itu di Cacaban. Nah, dan yang paling terakhir yang ketiga ini adalah toko saya yang sekarang kayak gitu. Kapan-kapan bisa mampir ya. Nah,
untuk sampai pada tahap sekarang ataupun sampai pada hal-hal yang saya jalani sekarang itu kan bukan waktu yang sebentar, 3,5 tahun. Ini adalah salah satu inovasi yang sedang saya lakukan, yaitu adanya bookstore custom. Sebenarnya di situ adalah proses untuk bisa dibilang untuk membuat branding dari usaha saya dengan cara saya akan membuat produk sendiri, tapi masih to be continue, masih belajar, masih mencoba hal baru kayak gitu. Terus kalau ada 3 kata yang bisa mewakili usaha saya selama ini adalah memulai, berproses, dan berprogres. Jadi mulai, menikmati proses, terus berupaya untuk berprogres. Nah, teman-teman, kali ini saya berkesempatan untuk berbagi sedikit cerita tentang apa sih itu kewirausahaan, apa sih mahasiswa yang berwirausaha itu kayak gimana gitu. Nah, yang pertama adalah apa itu kewirausahaan? Menurut Dr. Andes Djoko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Atau bisa dibilang kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Jadi di sini kewirausahaan itu adalah sebuah upaya atau sebuah cara yang dilakukan orang untuk bisa merubah keadaan, untuk bisa membuat sesuatu mempunyai nilai jual. Nah, sampai pada di titik bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa sih? Karena ketika orang punya usaha dan usaha itu berprogres, pasti orang itu tidak bisa memanage usaha tersebut sendirian. Itulah kenapa akhirnya kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau dari saya, saat ini saya punya 2 karyawan. Nah, di situ juga adalah poin kenapa sih sampai akhirnya saya bisa senang berwirausaha. Kayak merasa ketika usaha kita tuh bisa bermanfaat untuk orang lain, itu tuh bikin hal itu merasa lebih hidup kayak gitu. Dan ada hal lainnya tuh kalau dari usaha saya open reseller bookstore hari ini sekitar 300 orang, dan mereka juga yang bikin saya terus semangat buat berinovasi. Gimana sih caranya biar mereka juga bisa punya rezeki dari usaha yang saya lakukan gitu. Dan saya percaya banget ketika rezeki kita atau usaha kita menjadi jalan rezeki orang lain, itu tuh bisa dibilang kayak jalannya tuh kerasa lebih enak dan lebih dilancarkan kayak gitu aja sih. Nah, selanjutnya adalah kriteria atau syarat untuk menjadi wirausahawan. Sebenarnya bukan kriteria atau syarat, tapi ketika saya atau teman-teman benar-benar pengen berwirausaha, benar-benar pengen menjadi wirausaha, atau kalau saya bilang hari ini saya adalah pengusaha yang sedang mengusahakan, itu benar-benar pengen harus punya jiwa-jiwa wirausaha. Tapi bisa juga jiwa-jiwa itu tuh bisa terbentuk dari sekalian sambil jalan kayak gitu. Yang pertama itu punya semangat tinggi. Semangat adalah nyawa dari sebuah usaha itu sendiri gitu. Semangat dari yang punya usaha atau owner dari sebuah bisnis itu adalah nyawa dari usaha tersebut. Bakal kelihatan banget ketika ownernya itu orangnya kurang semangat, ya itu juga bakal nular ke usahanya maupun ke karyawannya. Nah, terus saya juga senang banget untuk nge-follow influencer ataupun role model para pengusaha. Kenapa? Karena mereka tuh orang-orangnya semangat gitu. Terus semangatnya juga nular gitu. Dan yang kedua adalah siap bekerja keras. Kenapa? Karena yang namanya membangun usaha itu benar-benar harus kerja keras. Yang nggak kerja keras itu kalau kita nerusin usaha, itu bakal beda ceritanya. Nah, kalau dari saya selalu percaya ketika saya juga memulai ini benar-benar dari nol, tanpa punya basic apapun, dan setelah saya menjalani ini, saya enjoy gitu. Dan saya percaya ketika teman-teman punya keinginan ataupun punya minat untuk berusaha itu, insya Allah pasti ada jalan. Kalau memang benar-benar pengen gitu. Terus punya tekad dan motivasi yang kuat. Orang yang punya tekad kuat itu tuh kelihatan atau bakalan sejalan dengan usaha yang dia lakukan. Orang yang motivasinya kuat itu, apa yang dia lakukan itu kayak udah dia menata dirinya untuk sesuai dengan tekad dan motivasinya. Dia punya sebuah mimpi besar yang harus dia raih gitu loh. Jadi pasti nantinya semangat, orang yang punya tekad dia punya semangat. Terus tidak boleh gengsi.
sebenarnya gengsi ini tuh kadang kayak kita mengakui saya nggak gengsi gitu loh, tapi kenyataannya kita memang malu untuk contoh promosi ke teman-teman, malu lah, usahanya masih kecil-kecilan, padahal kuncinya di situ. Ketika kita malu berarti kita sama aja untuk menyia-nyiakan peluang ataupun kesempatan. Terus harus open minded dan mau untuk belajar hal baru. Open minded di sini gunanya adalah untuk mengumpulkan saran-saran dari banyak orang, dari orang terdekat, dari customer, di mana hal itu bisa membuat usaha kita itu bisa berbenah. Kita evaluasi usaha kita, apa sih yang kurang gitu. Karena kadang kan memang orang lain yang bisa nilai, orang lain yang bisa mengkritisi apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita sudah berpikir bahwa kita udah maksimal, tapi orang lain yang bisa lihat kurangnya, nah itu jangan gunakan saran-saran negatif itu menjadi kayak kita jadi nggak suka sama orangnya. Justru itu bagus buat kita memang butuh itu gitu, butuh untuk terus berprogres, berproses. Nah di situ kita harus open minded dan mau untuk belajar hal baru. Kalau dari saya, ketika saya punya reseller itu bahkan banyak yang usianya lebih dari saya, banyak yang sudah ibu-ibu kayak gitu, terus mereka sering ngasih kayak masukan, ngasih saran, dan saya suka gitu. Saya memang suka, kadang saya justru open question box di Instagram, di Snapgram, itu memang fungsinya untuk saya biar tahu gitu di mana kurangannya. Karena menjadi mahasiswa sekaligus berwirausaha itu kan fokusnya tentu terbagi. Nah, untuk memaksimalkan hal tersebut, kita juga harus ngedengerin saran dari orang-orang. Sampai, oh iya, ada sesuatu yang kemarin belum tersentuh, akhirnya kita jadi sadar. Terus menyukai tantangan. Berusaha itu tantangannya jelas kerasa banget. Dimana ketika, contoh ya, sekarang lagi COVID, gimana nih supaya lebih konsisten? Tentu dari pribadi kan tetap menginginkan bahwa pendapatan tetap stabil, tapi keadaan memang sedang tidak bisa dipaksakan. Nah itu tuh tantangan bagi kita, gimana tetap berinovasi. Kita harus berputar otak. Mungkin orang-orang yang tidak turun menjadi wirausaha itu berpikir bahwa cuma kayak gitu. Padahal ngerasainnya benar-benar putar otak. Kita di situ harus serius, harus benar-benar fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu benar-benar adalah gimana usaha kita bakalan jalan. Terus mudah bergaul di sini tuh saya percaya ketika orang-orang yang punya relasi banyak, mereka itu lebih mudah untuk memperkenalkan produknya dari orang-orang tersebut. Ya pasti teman-teman juga tahu, contoh orang yang introvert, dia relasinya sedikit, dia pergaulannya kurang. Terus gimana dia bisa mendobrak pasar? Terus berprinsip di sini berarti bahwa dia itu seorang wirausaha itu punya sebuah gambaran, punya sebuah sasaran dalam usahanya. Dia sudah tahu apa yang usaha yang dia jalankan kayak gitu. Jangan mudah goyah, jangan ketika punya ide ini terus gampang ke distract sama orang lain, nggak punya prinsip, itu bakalan bikin usaha itu belum matang, belum jalan, tapi udah hilang dulu idenya kayak gitu. Tapi jadi wirausaha juga jangan terlalu idealis. Setelah saya ada di dunia wirausaha sekitar 3 tahun ini tuh kayak coba untuk melihat lingkungan sekitar, di mana ada orang-orang yang terlalu idealis. Pokoknya saya mau jual ini tanpa tahu bahwa pasaran di pasar atau konsumen itu membutuhkan hal itu apa enggak gitu. Dia cuma taunya pengen jual, padahal fungsi ataupun hal paling penting dari wirausaha adalah mencetak keuntungan ataupun pendapatan. Tapi kalau cuma mau jual, berarti nggak mentingin itu bakal laku atau enggak. Terus mengatur waktu. Nah, apalagi menjadi mahasiswa berwirausaha, pasti semuanya penting ya. Kalau saya pribadi, saya sampai sekarang mungkin bikin skala prioritas ya, walaupun manajemen waktunya masih sangat berantakan, tapi terus mencoba gitu. Apa yang harus saya lakukan prioritasnya dalam 1 hari ke depan, 1 minggu ini. Kadang memang kuliah ataupun deadline-nya lebih penting ya, saya ngerjain itu dulu. Tapi ketika usaha saya atau hal lain di usaha yang itu lebih penting, saya lakukan itu. Tapi mungkin teman-teman bisa punya manajemen waktu atau skala prioritas sendiri, dan itu penting banget supaya semuanya bisa lebih maksimal. Terus tidak cepat puas. Tidak cepat puas di sini tuh berarti bukan dari hasil
yang dikasih sama Allah gitu, tapi lebih ke usaha yang udah kita lakukan. Jangan cepet, wah ini udah segini nih gitu, tapi tetap harus mau berinovasi. Pokoknya ketika nggak cepet puas, itu tuh akan ada hal lebih besar yang didapat dari usaha kita, dari hal yang udah kita lakukan. Jadi kalau tetap harus selalu bersyukur sama yang dikasih, tapi jangan cepat puas sama yang udah kita lakuin. Terus kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Hal itu dilakukan untuk bisa berprogres. Kita harus inovatif, harus kreatif. Kenapa? Karena kita harus mampu melihat peluang, kita harus mampu melihat pasar di mana apa sih yang sedang customer butuhkan gitu. Contoh ya, kalau kita hanya menjual itu saja. Contoh pengusaha makanan, ketika dia nggak mau berinovasi dengan cita rasa yang ada, orang tentu akan bosan gitu. Sedangkan kalau mau usahanya tetap berjalan, kalau kita kelihatan kreatif dan inovatif, orang-orang atau konsumen kita tuh bakalan lebih, oh ini ada hal baru lagi nih gitu, yang bikin mereka tertarik. Nah, yang terakhir adalah pandai memanfaatkan peluang. Peluang di sini adalah membaca pasar, di mana memang kita butuh untuk memanfaatkan peluang. Terus ini, satu poin paling penting dari jiwa wirausaha adalah percaya akan kemampuan sendiri. Kalau kita nggak percaya kita bisa dapat itu, bisa jadi itu kita nggak bakalan dapat. Tapi kalau kita udah percaya dulu, kita udah punya kepercayaan sama diri kita, pasti bisa. Itu akan seluruh dan sejalan dengan hal-hal yang akan kita lakukan, usaha yang akan kita lakukan. Nah, yang selanjutnya adalah gimana sih cara menjadi wirausaha? Sebenarnya bukan cara, tapi lebih ke tahap-tahapnya. Kalau memang punya keinginan untuk menjadi wirausaha, yang pertama harus dilakukan adalah bangun motivasi dan kuatkan tekad. Intinya, apa yang dipikirkan atau orientasi yang dipikirkan dari awal itu akan berpengaruh terhadap jalannya usaha. Walaupun kita juga bisa sambil belajar atau membangun motivasi tersebut sambil jalan gitu. Yang kedua adalah siapkan mental. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa wirausaha itu stress out-nya tuh parah. Karena ketika di kampus ada tekanan, merasa ada tekanan dari deadline kayak gitu, tapi di usaha juga ada tekanan karena kita juga punya tanggung jawab kepada customer. Itu tuh bikin kayak aduh harus gimana, kayak kita tuh jadi bingung. Makanya mentalnya harus kuat. Terus ketahui minat ini digunakan supaya kita tuh tahu usaha apa yang lebih cocok untuk kita. Soalnya ketika kita udah suka dulu, kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, pasti juga lebih semangat kan ngelakuinnya. Terus memperbanyak pengetahuan. Nah, pengetahuan ini didapat dari Google juga bisa, dari sharing sama orang-orang yang udah terjun langsung ke dunia wirausaha itu juga lebih enak sih, karena nggak cuma sekedar teori gitu, tapi benar-benar udah touching down ke situ, dan itu tuh bakal kerasa lebih nyata untuk dilakukan, nyata untuk diterapkan. Terus mempersiapkan modal di sini sebenarnya jangan jadikan modal sebagai sesuatu yang menjadi momok menakutkan untuk memulai usaha. Sedikit cerita, jadi usaha saya tuh modalnya tuh dari tabungan saya. Dulu waktu SMK kelas 9 itu punya tabungan 500.000. Dan itu saya buat untuk saya open pre-order. Kenapa? Karena memang modalnya masih dikit dan saya di situ nggak punya ilmu wirausaha sama sekali, belum pernah beli online sama sekali. Tapi saya tiba-tiba kepengen aja gitu, kepengen untuk memulai. Terus cuma punya uang 500.000, itu 1 minggu ada pesanan sekitar 5, nah itu cukup, waktu itu masih cukup. Terus open order, apalagi kurang kan, pinjam ke orang tua, langsung dibalikin 1 atau 2 hari. Habis itu udah dari situ benar-benar diputerin terus. Karena untuk soal modal, sebenarnya orang-orang kan tadi wirausaha harus berprinsip. Kita pasti, atau saya dan teman-teman juga pasti punya prinsip, modalnya harus dari mana. Bisa jadi ada yang pinjam, itu pun nggak masalah ketika memang kita sudah tahu resiko apa yang harus ditempuh kayak gitu kan. Nah, kalau dari saya lebih suka sabar dulu. Kalau punyanya segini, ya udah dijalanin dulu gitu. Tapi harus tetap saving money, karena itu penting banget. Sebanyak apapun hasil dari usaha yang didapatkan, kalau tidak disimpan ya pasti akan habis gitu. Tetap kalau kita nggak pintar-pintar nabung ya nggak akan kekumpul. Tapi waktu itu saya memang orientasinya secara pribadi itu suka nabung, jadi dikumpulin dikit-dikit sampai akhirnya waktu semester 2 nyewa toko itu juga dari hasil itu, terus isinya juga dari hasil itu.
Terus sampai hari ini juga kayak gitu. Pokoknya ditabung dari hasil. Jadi kalau sempet sih banyak yang nanya, ada juga reseller, Mbak Nida kalau kayak gini modalnya gimana lah? Saya sih nggak bisa kayak ngedetail, tapi intinya dulu awalnya dari 500.000 ditabung terus, nggak ada modal di luar itu. Terus buatlah perencanaan usaha sesuai kapasitas. Nah, perencanaan usaha di sini, saya percaya kalau sebuah usaha dengan rencana yang matang itu akan berjalan lebih mulus dibanding tanpa rencana. Tapi dari pengalaman saya pribadi, saya tidak ada rencana ataupun orientasi yang besar ketika saya memulai usaha. Saya cuma pengen mulai, tapi setelah berjalan, setelah akhirnya saya menikmati usaha ini, akhirnya tuh saya mulai membangun orientasi saya, mulai membangun rencana-rencana lagi, inovasi-inovasi apa lagi nih yang harus saya lakukan untuk membuat usaha saya tuh tetap stay, tetap bertahan, saya bisa survive. Karena semakin kesini kan otomatis orang-orang semakin banyak. Tapi saya juga percaya kalau rezeki kita tuh nggak bakal ketukar gitu. Selama kita mau berusaha, insya Allah tuh ada gitu usahanya, ada jalannya. Itu tetap pokoknya harus semangat. Terus setelah membuat perencanaan itu yang penting mulai dulu. Karena banyak dari teman-teman juga yang kadang cerita, mereka pengen punya usaha, mereka punya rencana gini-gini, tapi mereka nggak mulai-mulai. Jadi itu sebenarnya kalau dari saya punya role model, seorang pengusaha, dia pernah bilang, rencana tanpa dimulai itu cuma omong kosong. Tapi di satu sisi saya juga setuju dengan hal itu, karena ketika diterapkan ke diri sendiri, kadang juga merasa melakukan hal itu, punya rencana banyak tapi nggak mulai-mulai. Jadi cuma apa ya, omong kosong yang diakuin sama diri sendiri. Kalau saya kayak gitu tuh baru cuma ngomong aja gitu, nggak berani take action. Terus selanjutnya adalah promosikan bisnis dan cari pelanggan. Nah, ada sebuah kalimat, sebagus apapun produkmu, ketika kamu tidak membuat orang lain tahu, itu nggak ada gunanya. Jadi yang penting adalah promosi, gimana membuat orang itu tahu. Kadang mungkin barang kita katakan mahal, lebih mahal dari si A. Kadang barang kita grade-nya tidak lebih bagus dari brand apa. Tapi ketika di situ kita pintar promosi, kita pintar membuka pasar, kita mau mencari konsumen, ya insya Allah ada aja gitu loh yang mau beli. Tergantung kita pintar-pintarnya. Pokoknya itu juga relate dengan jangan malu, kayak jangan berkecil hati dulu ketika tapi barangku kayak gini. Nah, jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk berhenti, jangan jadikan itu alasan untuk stagnan gitu. Promosi aja dulu, usaha aja dulu, dimulai aja dulu. Terus fokus dan konsisten. Fokus di sini berarti adalah kamu tahu apa yang sedang kamu jalankan dan kamu tahu seberapa besar sih prioritas yang kamu berikan untuk bisnis ini. Ketika kamu serius, kamu merasa itu penting, pasti itu bakalan bikin kita fokusnya lebih ke hal itu. Terus konsistennya adalah untuk tetap bisa survive, kita harus konsisten. Banyak teman-teman yang dulu dari SMK, waktu saya SMK itu mereka juga punya usaha, tapi mereka nggak konsisten, mereka berhenti. Terus nggak lagi, katanya ini. Jadi tuh akhirnya usahanya juga berhenti. Terus belum mulai jalan ataupun belum kelihatan stabil, udah ganti, udah ngerasa nggak cocok, belum mau untuk evaluasi usaha, apa sih kurangnya, apa sih yang dibenahi, tapi langsung memberi keputusan untuk berhenti dan beralih. Yang terakhir adalah memperbanyak pengetahuan lagi. Itu benar-benar harus selalu diterapkan. Pokoknya pun pengusaha yang sudah besar, mereka juga terus berusaha untuk mencari pengetahuan dari pengusaha lain, dari internet, karena itu memang berguna untuk membuat usaha kita tuh inovatif. Pokoknya harus mau belajar terus dari siapapun. Kadang kita juga bisa belajar dari usaha kecil-kecilan seseorang, usaha yang mungkin tadinya kita menganggap itu remeh, contoh orang-orang yang jualan di pinggir jalan, padahal mereka udah punya etos kerja yang keren. Pokoknya tergantung kita, sudut pandang kita, gimana melihat hal itu dan menerapkan sisi positifnya ke kita, apa yang kita butuhkan atau apa hal yang bisa kita pelajari dari sesuatu ataupun seseorang. Nah, yang paling penting adalah take your first step. Mulai. Langkah pertama kalian itu menentukan usaha kalian selanjutnya. Kalau kalian mulainya itu terlalu lama, terlalu banyak perencanaan pun nggak baik gitu. Kalau dari saya ya,
Dulu saya ya udah mulai dulu. Ketika saya punya ide apa, saya coba dulu. Dulu waktu pre-order kan nggak punya stok, tapi saya coba untuk tetap mulai, untuk tetap konsisten. Usaha ini udah saya mulai, udah saya bertanggung jawab ke diri saya sendiri untuk meneruskan ini gitu loh. Jangan nyerah gitu sama rasa males juga. Dan pokoknya ketika kita udah mulai, kita udah berjalan di situ, kalau memang kita punya jiwa wirausaha, kita bakal enjoy di situ. Bahkan bisa dibilang nggak tidur itu karena mikirin besok mau ada apa ya. Kayak sejalan dengan karena kita fokus dan kita punya orientasi di usaha itu, kita juga berinovasi secara refleks. Sekarang ngomongin tentang rintangan yang dihadapi menjadi wirausaha. Yang pertama itu biasanya adalah tidak percaya dengan kemampuan diri. Karena ketika kita nggak percaya, ya udah hal yang nggak kita percaya tuh bisa jadi punya kemungkinan besar untuk tidak bisa dicapai. Terus perasaan khawatir atau takut gagal. Jadi kita tuh nggak berani, padahal ada kalimat yang mengatakan bahwa 70% orang berhasil itu karena mereka berani. Ketika kita udah mulai, berarti kita punya kesempatan untuk berhasil. Tapi ketika kita takut dulu, kita takut untuk melakukan sesuatu, berarti kan 0% keberhasilan kita, karena kita nggak punya kesempatan untuk berhasil di hal itu. Terus malas dan cepat bosan. Kalau dari saya, ketika saya terapkan sendiri, saya juga pernah ada di fase malas. Pernah males banget untuk jaga toko ya contohnya. Terus pernah tutup toko karena karyawannya lagi libur dan males untuk buka, itu tetap ada. Nah itu harus dilawan. Itu sejalan dengan orientasi kita. Makanya dari awal motivasinya harus dikuatkan dulu, tekadnya harus dikuatkan. Kalau tekadnya nggak kuat, pasti kita ngelakuinnya itu nggak beneran gitu, nggak bener-bener serius ada di usaha tersebut. Terus cepet bosan. Teman-teman tuh banyak semangat ketika membuat akun, contoh mau jualan online, bikin akun Instagram. Abis itu males bosan. Contoh nggak ada yang beli kayak gitu. Itu bikin langsung. Itu rintangan-rintangan yang berasal dari diri sendiri. Kadang memang diri sendiri adalah musuh paling besar untuk dilawan. Bukan orang lain justru, tapi kita yang bikin usaha itu sendiri juga terhenti. Terus tidak punya modal yang cukup. Nah, kayak yang tadi udah saya bilang, modal itu jangan dijadikan satu rintangan. Apa yang seberapa jumlah yang kamu punya, ya gunain dulu, manfaatin dulu, dicoba untuk dijadikan usaha, disesuaikan dengan kapasitas yang kita punya. Kadang ada beberapa temen yang cerita, mereka punya orientasi besar. Ketika saya udah ngedengerin cerita mereka punya rencana yang besar. Tapi kadang bisa dibilang terlalu besar untuk jadi kenyataan, untuk memulai sebuah usaha. Karena titik awal itu kan, kalau langsung besar, apapun itu gak bisa. Semua hal yang besar hari ini bahkan berawal dari hal kecil. Nah di situ, saya sering terngiang-ngiang kalimat itu. Dan itu juga yang membuat saya menekankan diri saya untuk menikmati proses. Ketika sesuatu itu kecil itu bisa jadi besar gitu, tapi kalau kita dari awal udah pengen sesuatu yang besar dan membuat itu justru menjadi kendala untuk memulai, ya nggak bagus gitu. Habis itu tidak punya skill atau kemampuan dalam berbisnis. Kadang kita terlalu melakukan self judgmental kepada diri kita. Kita merasa kita nggak punya skill di situ, padahal kenapa? Karena kita belum belajar lebih banyak lagi. Kadang malas baca, saya juga kayak gitu. Saya sampai hari ini masih jarang menggunakan teori-teori yang ada di internet. Tapi kemarin waktu mendapat kesempatan juga untuk mengisi materi, terus materi tentang marketing, terus saya belajar, ternyata kayak gini ya. Terus dari situ saya bilang ke diri saya, mungkin orang yang punya usaha secara otodidak itu keren, tapi usahanya akan lebih keren ketika mau untuk terus berinovasi dan mencari ilmu, benar-benar menerapkan ilmu-ilmu yang ada, teori-teori yang ada itu dicoba diterapkan ke usaha tersebut. Itu pasti bakal lebih keren hasilnya. Dan itu yang membuat saya bersemangat untuk terus belajar. Tapi juga sesuai dengan hal yang saya suka. Contoh, saya lebih suka sharing ke teman. Kebetulan saya tahun ini juga diamanai menjadi ketua bidang kewirausahaan di BMKM. Nah di situ saya juga menggunakan hal itu untuk bertemu orang-orang yang juga berminat di wirausaha. Dan dari situ saya juga mencoba untuk terus menggali ilmu dari orang-orang tersebut. Terus tidak ada keberanian, nggak berani untuk mencoba hal baru, nggak berani untuk berinovasi. Tapi hal itu juga harus
diimbangi, jangan terlalu berani. Kadang saya secara pribadi juga kadang terlalu berani untuk mengambil resiko. Contoh ya, barang A itu lagi ngetrend banget, lagi happening banget. Terus kayak terlalu berani untuk nyetok banyak dan itu sama dengan bunuh diri. Kita tuh harus paham pasar kita di mana, berapa banyak yang pasar butuhkan. Apalagi contoh sekarang lagi pandemi, pasar lagi butuh berapa. Contoh cuma butuh 5 piece, ya udah 5 piece aja, nggak usah nyetok 10 piece, karena di situ yang bikin nantinya kita berpikir modal kita stagnan di stok itu, dan itu yang bikin kita males juga. Males untuk wah, yang kemarin aja belum laku, terus inovasinya apa? Nah, jangan terlalu fokus dengan quantity, jangan terlalu fokus dengan jumlah, tapi lebih fokus ke kalau kita modalnya dikit, nggak harus jumlahnya banyak, tapi modalnya yang diperbanyak. Enak juga kalau kalian punya usaha mungkin open pre-order. Kenapa? Karena kalian kan nggak nyetok. Nah, di situ kalian benar-benar harus fokus ke jenis atau up to date model, karena kuncinya di situ. Di situ tidak ada dukungan keluarga. Nah, sedikit cerita, dulu waktu saya SMK, ibu saya pernah melarang saya untuk jualan, karena waktu itu pernah udah jam 6:30, itu saya masih ngurusin jualan saya belum berangkat. Saya tiap berangkat pakai plastik gede. Nah, di situ udah nggak usah gitu. Terus pernah pulang malam gara-gara ngambil stok jaket, gara-gara suppliernya sih. Tapi akhirnya kayak waktu itu iya aja. Tapi mungkin memang jiwa-jiwa nakalnya anak muda itu tuh juga ada gunanya, ketika ya udah tetap mau ngasih bukti aja gitu. Saya tetap konsisten dengan apa yang saya lakukan, dan orang tua hanya perlu untuk melihat hasil, karena tidak bisa dipungkiri hasil adalah sesuatu yang bikin orang percaya. Nah, kalau kalian punya teman-teman ataupun orang-orang yang nggak percaya dengan apa yang kalian impikan, pokoknya tuh buktiin aja, karena hasil yang bisa bikin mereka tuh membuka mata sampai akhirnya percaya dengan apa yang udah kita omongin. Itu pendapatannya tidak tetap, bener banget, kalau jadi pengusaha itu pendapatannya tidak tetap. Tapi itu sejalan dengan seberapa keras kita berusaha, itu akan berpengaruh pada seberapa banyak yang kita dapetin. Harus mau usaha keras dulu kalau memang punya kepinginan sesuatu yang banyak. Kalau punya kepinginan yang benar-benar pengen, harus kuatin tekadnya, harus giatin usahanya, itu harus ditekuni doanya juga. Terus yang terakhir adalah tidak mampu berinovasi. Sebagai mahasiswa yang punya wirausaha, kita tentunya bisa dibilang punya pengalaman yang lebih dibanding orang-orang, katakan orang tua yang punya usaha toko kelontong misalnya, secara sederhana, bukan online. Nah, kita harus punya hal baru dong untuk terus berinovasi, menerapkan yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah manfaat menjadi wirausaha. Yang pertama, sebagai mahasiswa wirausaha, yang paling enak adalah memiliki pendapatan sendiri. Sebenarnya kembali ke kita sih. Bisa dibilang ketika menjadi mandiri adalah menjadi pilihan hidup kita. Di situ poinnya. Karena kita memang lebih suka untuk menjadi mandiri, kita lebih suka untuk menjadi bisa mengcover semua kebutuhan dengan pendapatan sendiri. Nah, pasti kan jadi udah punya, bisa saving money, punya tabungan, bisa beli sesuatu, bisa untuk sesuatu itu untuk jalan-jalan lah misalnya. Enaknya di situ sih. Terus menentukan penghasilan dan jam kerja sendiri. Benar-benar kita tuh punya hak secara penuh atas kapan sih aku mau kerja. Tapi kalau dari saya, waktu itu saya pernah waktu pre-order bisa dibilang saya kerja malam kerja, pagi kerja, siang kerja. Tapi di situ kelihatan hasilnya gitu. Ketika saya punya pikiran untuk males-malesan, saya ingat di situ. Kenapa dulu masih bisa malam tetap kerja? Kenapa dulu malam tetap mau berinovasi? Mikirin ide apa sih yang harus dilakuin besok? Dan coba untuk melihat hasilnya. Dan memang itu nyata gitu. Ketika kamu berusaha keras, itu berarti peluang kamu untuk berhasil itu lebih banyak gitu. Terus mengembangkan potensi diri. Sampai akhirnya ketika kita berusaha, kita mandiri, mengusahakan diri kita, memaksimalkan apa yang kita punya, itu juga kayak menggugah dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Kadang kita nggak sadar punya potensi ini, terus jadi sadar, jadi oh iya ternyata saya bisa ini, dan itu enak banget. Terus relasi semakin luas.
Jelas banget, relasi semakin luas ketika kita punya customer, terus jadi pelanggan, kita jadi kenal orang itu ngasih tahu ke orang lain. Nah, di situ kita jadi punya relasi yang lebih. Dan enaknya lagi kalau kita udah punya relasi yang luas dulu, ketika punya satu usaha, terus kita bisa manage itu, terus kita loncat ke usaha lain, relasi kita udah banyak, bisa dibilang usaha yang kedua itu bakal lebih mudah jalannya. Karena ketika orang-orang yang tahu udah banyak, itu bisa kayak sejalan gitu kalau konsumennya akan lebih banyak juga. Terus membantu membuka lapangan kerja, itu yang tadi saya bicarakan. Kalau pengusaha kan pasti nggak bisa memanage usaha tersebut sendirian, sampai akhirnya bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membuka lapangan kerja. Dan saya percaya kenapa sih perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik itu bisa menjadi besar, karena mereka mau untuk membuka lapangan kerja. Ya karena di situ tuh ada banyak orang yang menggantungkan rezekinya di situ, dan doanya tuh jadi banyak. Jadi kayak manfaatnya juga kembali ke perusahaan tersebut. Jadi lebih banyak lagi doa, lebih banyak lagi orang-orang, lebih banyak semangatnya. Itu bisa bikin usahanya lebih cepat maju. Tapi juga kalau kita sebagai pemula yang punya bisnis kecil-kecilan, itu juga harus sadar dengan kapasitas, dengan apa yang kita butuhkan dan kita mampu. Nah, yang terakhir adalah motivasi. Sebenarnya teman-teman, kalau dari saya pribadi, kenapa selama ini saya masih konsisten untuk menjadi pengusaha? Karena saya tuh punya beberapa hal, yaitu yang salah satunya, kalau saya udah jalan, saya bisa jalan-jalan. Dan kalau kita punya sebuah usaha, itu tuh akan ada masa di mana kita bisa istirahat dan bisa menikmati hasil, tapi tuh hasilnya nggak berhenti, pendapatannya nggak berhenti. Kayak itu kalau dari saya, kalau kita kerja di orang, mungkin kita pensiun dan punya pensiunan, tapi kan bisa dibilang di situ pendapatannya berhenti. Tapi kalau kita punya usaha, kita udah tua, kita udah kerja keras dulu dari awal, kita udah membangun sesuatu, ya berarti kan sesuatu yang berdiri itu bisa terus kita rasakan manfaatnya, kayak gitu. Terus di sisi lain, kalau kita punya jiwa wirausaha, kita udah membentuk itu, walaupun nantinya kita punya pekerjaan utama, kita tuh tetap bisa memanfaatkan hal itu untuk bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu moto saya selama saya berwirausaha, yaitu sedikit belum tentu kurang, banyak belum tentu cukup, yang penting selalu bersyukur. Terus saya ada satu pesan. Ada sedikit cerita. Saya tahun kemarin ikut pembekalan FKIP 2019. Nah, di situ pengisi materi kewirausahaannya adalah dosen FKIP. Tapi saya sempat bercanda sama diri saya. Tahun besok saya jadi pemateri, sambil ketawa gitu. Dan keren banget gitu loh ketika panitia meminta saya, dan saya punya kesempatan untuk sharing hari ini. Dan di situ saya semakin percaya bahwa hal apapun yang kita impikan itu bisa jadi kenyataan. Seenggaknya percaya dulu gitu. Apapun yang kita harapkan itu tuh bisa jadi kenyataan satu-satu dan di waktu yang tepat ketika kita udah siap. Jadi saya juga percaya apapun mimpi teman-teman, tidak harus jadi pengusaha, tidak harus berwirausaha, tapi ketika kalian mau bekerja keras dan giat untuk mencapai hal itu, insya Allah itu bisa jadi kenyataan. Sekian dari saya, maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, tadi itu adalah materi yang telah disampaikan oleh saudari Nida Unisna tentang kewirausahaan. Beliau memiliki motivasi untuk berusaha sedemikian keras karena beliau ingin jalan-jalan dengan uang sendiri. Kalian juga pengen kan? Terus moto hidup dari Mbak Nida ini adalah selalu bersyukur, karena yang sedikit belum tentu kurang dan yang banyak belum tentu cukup. Untuk kalian yang sedang berusaha, kalian harus tetap semangat, karena dengan kita berani memulai, kita telah berani untuk mengambil satu langkah lebih depan atau lebih maju daripada kita hanya berangan-angan atau berandai-andai tentang usaha atau ide apa yang akan kita keluarkan atau kita wujudkan. Untuk itu, apapun mimpi kalian, tetap berusaha dan jangan putus asa, tetap berjuang serta berani mengambil langkah untuk mewujudkannya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.